melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. penebusku, penyelamatku, Penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu. melayani Tuhan. Seumur hidupku Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat bertemu kembali dalam acara Vespa kita pada petang ini. Saya percaya semua kita rasa gembira pada hari ini sebab kita dapat sekali lagi bersama dalam acara Vespa kita. Jadi untuk lagu pertama, mari kita nyanyi lagu Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Terima kasih. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyi lagu Give Thanks. Untuk lagu pembuka kita, mari kita sama-sama nyanyi lagu The Family of God. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan di atas berkat dan pimpinan-Mu di sepanjang 6 hari yang lalu Tuhan, sehingga pada petang Sabat ini kami dapat bersama dalam Vespa ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, nanti kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Madam Rujia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia, mengirimkan dia Roh Kudus agar apa saja yang dia sampaikan dapat kami dengar dengan baik ya Tuhan. Kirimkanlah juga malaikat-Mu kepada setiap satu kami, agar kami
selamat daripada gangguan kuasa roh jahat. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini seserahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Pada petang ini kita sangat bersyukur karena sebelum kita mendengar pelajaran, kita akan dengar satu lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Alex. Nokorongo aku Haropo mogunan noilanku mantan Alkitab ay sono di marat o may sotumuang kayanan ay solumohing koyonon lalumis pemogunan sorga ay sotot tuang blok ilo ralan nganon soy mantaro amas om tadaw nga amutumono nga isoling suni ang milor mio om tuwapya nga om olumis o simbayan toko idyonon ni Jesus koyonon ay solumohin koyonon alumis pomogunan sorga ay sotot tuang ilo ralan nganon soy mantado amas om tadaw nga amutumono harawalay ilo ityonon ni Jesus tyonon no ponu kotodon kiwai ko posyon ityonon ni Jesus koyonon ay solumohin koyonon alumis pomogunan sorga ay sotot tuang ilo ralan nganon soy mantado amas om tadaw nga amutumono. Terima kasih Alex. Jadi sekarang saya mempersilahkan masa ini untuk Madam Rujia untuk menyampaikan pelajaran pada petang ini. Selamat hari Sabat semua. Terima kasih kita dapat bersama-sama lagi untuk acara Vesper pada malam ini. Dan saya akan bawa satu topik yang telah disediakan oleh Family Department. Dan hari ini kita akan belajar apa yang diingini Tuhan daripada seorang istri. Minggu lalu kita sudah belajar apa yang diingini Tuhan daripada seorang suami.
kan? Jadi sebelum saya teruskan pelajaran kita pada malam ini, kita akan lihat dua video yang akan dikongsikan oleh dua orang istri tentang topik ini. Kita saksikan video ini. Selamat hari Sabat. Saya suka untuk mengongsikan satu petikan dari buku tulisan Ellen G. White, buku Membina Keluarga Bahagia mengenai tanggung jawab seorang istri dan ibu. Istri atau ibu merupakan permaisuri rumah tangganya. Dia harus memimpin, menuntun, mengajar, dan membentuk tabiat anak-anaknya agar mereka layak untuk hidup yang lebih tinggi dan kekal, yaitu kerajaan syurga. Seorang istri harus merasa bahwa ia sederajat dengan suaminya, berdiri di sisi suaminya, dan bersama-sama memimpin keluarga menuju kehidupan yang kekal, itu lebih dekat kepada Yesus. Dalam Amsal 31 ayat 26 dan 27 mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Oke, apa yang diingini Tuhan oleh seorang istri? Dalam buku Kejadian, apabila Tuhan menciptakan Eve, dia bukan sahaja sebagai seorang companion, tetapi juga seorang helper. So, apabila ada dua orang dalam rumah tangga, daily task atau pekerjaan akan lebih mudah, karena dua orang ini akan saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan juga pada pendapat saya, seorang istri ialah orang yang memberi encouragement kepada suami dan selalu memberi assurance agar mereka sentiasa ingat bahwa mereka bukan ada Tuhan sahaja, tetapi mereka juga mempunyai seorang istri yang mengasihi dan sentiasa memberi support untuk suami mereka. Oke, terima kasih kepada Madam Irene dan juga Grace atas video tadi. Mari kita teruskan pelajaran kita. Dalam setiap keluarga perlu ada satu kepala ataupun satu ketua untuk membimbing seluruh keluarga supaya mereka dapat bekerja sama. Dan dalam 1 Korintus 11 ayat 3, Alkitab mengatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi jelas di sini kita boleh lihat yang lelaki adalah kepala untuk wanita ataupun suami adalah kepala ketua untuk istri. Jadi seharusnya istri menunjukkan hormat yang mendalam ya kepada suami. Tetapi bagaimana? Sebagai manusia biasa, setiap orang suami atau istri pasti akan berbuat silap. Saya pernah dengar lagu yang bertajuk The Perfect Husband. Adakah husband yang perfect? Kamu rasa ada? Saya rasa semua orang akan buat silap, kan? Jadi sebagai seorang istri, kita akan perlu menyokong dan juga kita perlu memaafkan suami sekiranya mereka melakukan kesilapan. Sebab apabila istri rela menyokong dan bekerjasama dengan keputusan suami, hal itu baik untuk seluruh keluarga. Kita berkata, istri harus menghormati suami dengan mendalam. Kita boleh baca ini dalam Efesus 5 ayat 33. Saya baca di sini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri.
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tapi bagaimana pula jika kepercayaan suami berbeza dengan kepercayaan istri? Apa yang perlu istri buat? Okey, di sini mengatakan walaupun berbeza, tetapi istri masih perlu menghormati suami dengan mendalam. Jadi respect sangat penting. Dan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi di sini melalui contoh perbuatan dan juga kelakuan seorang istri yang baik dapat membantu suaminya menghormati dan memahami kepercayaannya. Jadi walaupun berbeza kepercayaan, tapi peranan istri masih sama, yaitu perlu menghormati suaminya. Dan satu lagi persoalan di sini, bagaimanakah pula jika istri tidak bersetuju dengan pandangan suami? Perkara ini selalu terjadi. Saya percaya suami istri walaupun sudah kenal lama, tapi ada sahaja pandangan-pandangan yang tidak sependapat. Setuju dengan saya? Mungkin dari segi financial ataupun cara anak-anak itu dibesarkan ataupun hal-hal yang kecil. Tentu ada sahaja yang perkara-perkara yang tidak sependapat. Jadi apa yang istri-istri perlu lakukan? Seperti dalam Bible ada cerita, kita boleh baca dalam Kejadian 21 hingga Kejadian 21 ayat 9 hingga 12, di mana cerita ini mengisahkan tentang Abraham dan juga Sarah. Sarah mengatakan sesuatu yang tidak disukai Abraham. Okay. Abraham merasa berat hati untuk mengusir hambanya Hagar bersama dengan anaknya. Ini yang actually disuruh oleh Sarah, yaitu mengusir Hagar dan anaknya. Tapi Abraham sangat berat hati. Dan apa yang seterusnya berlaku? Tuhan campur tangan dan memberitahu Abraham supaya mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. Sebab anaknya Ishak yang akan membawa keturunan besar Abraham. Jadi kita dapat lihat di sini yang satu pencegahan pendapat daripada Abraham dan juga Sarah. Tetapi akhirnya Abraham memutuskan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Sarah, sebab Tuhan campur tangan dalam situasi ini. Istri patut menyokong suami selagi keputusan suami tidak melanggar perintah Alkitab. Dan ini adalah salah satu peranan ataupun apa yang diingini Tuhan daripada seorang istri juga, yaitu kita walaupun kita menyokong ataupun hormat kepada suami, tetapi kita juga harus meletakkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Remember to put God first in our life sebagai istri, dan yang selebihnya kita lakukan seperti menghormati suami. Dalam Titus 2 ayat 4 dan 5, ini adalah nasihat untuk para istri. Ia berkata seperti ini, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci,
rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini adalah nasihat untuk istri ataupun bakal-bakal istri. Jadi kita melihat apabila suami dan anak-anak melihat kerja keras para istri, mereka akan lebih menyayangi dan menghormatinya. Seorang istri yang baik akan menjaga keluarganya. Betul? Dan menurut Ellen White dalam buku Membina Keluarga Bahagia, ibu bapalah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham di antara ibu dan bapa, anak-anak turut merasakan roh yang sama itu. Jadikanlah suasana rumah tanggamu itu harum semerbak dengan sikap lemah lembut. Jadi saya menyeru kepada semua istri-istri ataupun bakal-bakal istri, kita sudah belajar beberapa poin apa yang Tuhan ingini daripada kita. Jadi kita harus amalkan ini untuk kebaikan dan juga untuk kebahagiaan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih di atas pelajaran tadi. Saya percaya kita semua sudah dengar pelajaran tadi dengan baik dan semoga itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi sebagai lagu penutup, mari kita sama-sama nyanyi lagu Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk doa penutup. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah bersama dengan kami dalam acara Vespa kami pada malam ini. Kami bersyukur Bapa karena kami telah mempelajari bagaimana Engkau mengingini seorang istri dalam keluarga. Bantu setiap kami Bapa yang bergelar istri ataupun yang bakal menjadi istri, supaya kami dapat membantu keluarga kami, supaya kami dapat membawa keluarga kami
lebih dekat dengan Bapa, dan kami dapat mengangkat nama-Mu, memuliakan nama-Mu melalui segala perbuatan, percakapan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sentiasa baik kepada kami semua. Terima kasih Engkau telah menjawab, mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, dan terima kasih karena telah hadir dalam acara Vespa kita pada petang ini. Jumpa lagi besok dalam kebaktian Sabat di channel yang sama pada jam 10.30 pagi. Jangan lupa like dan subscribe Pinang Adventist Hospital untuk melihat lebih banyak video tentang kami. Terima kasih, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati.